Publik tentu masih ingat sosok Paris Manalu, jaksa penuntut umum yang membacakan tuntutan hukuman terhadap Barada Richard Eliezer pada sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua beberapa waktu lalu. Sikapnya yang gelisah dengan suara terbata dan bergetar pada saat membacakan tuntutan menjadi viral di publik. Masyarakat menilai Paris Manalu sedang dirasuki dilema kepatuhan terhadap institusi kejaksaan yang tidak berkesuaian dengan hati nuraninya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Ada yang menarik dari sepak terjang Paris Manalu. Pasca vonis Verdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata Paris Manalu kini ditugaskan menjadi jaksa penuntut di kasus lain yang juga melibatkan seorang Jenderal Bintang 2 Polri. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkejut ketika menyaksikan Paris Manalu berada di jajaran jaksa penuntut umum dalam perkara narkotika kliennya, Irjen Teddy Minahasa. Bahkan, Hotman Paris sempat memprotes kehadiran Paris Manalu. Hari ini kami melihat yang hadir di sidang ini adalah rekan-rekan kita dari kejaksaan. Apakah memang ada terjadi penggantian tim? Karena di luaran kita dengar terjadi penggantian kejaksaan, diturunkan jaksa-jaksa dari Kejaksaan Agung, mungkin terlalu berat melawan pengacara, saya nggak tahu. Tapi mohon majelis kami berhak tahu, hanya pengen tahu aja surat tugasnya apakah benar itu. Sebagian saya lihat ini dari jaksa dari Sambo, kasus Sambo. Kami hanya pengen tahu aja Pak. Baik. Timnya ini dari mana Kejaksaan Agung ini semua diterjunkan. Paris Manalu selama di persidangan kasus Verdi Sambo memang dikenal sebagai sosok jaksa yang lihai mencecar para terdakwa perkara pembunuhan berencana tersebut. Hal yang sama dilakukannya tatkala mencecar dugaan keterlibatan Jenderal Polri dalam kasus Teddy Minahasa. Saudara Sidik, apakah perbuatan saudara ini, ketiga saudara sebagai penyidik dan saudara juga penjual, apakah ini dianggap salah juga atau memang ini sudah pekerjaan saudara, menangkap orang dan menjual narkotika juga? Mohon maaf majelis keberatan, itu pendapat. Bukan masalah pendapat, ini kan dia 24 tahun sebagai anggota polisi. Saudara, Jenderal Bintang 2 itu sudah ada namanya? Nggak ada yang nggak tahu. Selama saudara bertugas 24 tahun, apakah kebiasaan itu Jenderal begitu? Nggak ada. Apakah itu hanya kata-kata daripada Kapolsek saja bahwa itu barang Jenderal menurut saudara? Jadi waktu itu ya saya tidak tahu itu Jenderal Bintang 2 siapa, karena Jenderal Bintang 2 itu banyak di Indonesia Pak, itu nggak tahu saya. Dia tidak menyebut nama mana. Tapi saudara percaya. Jauh sebelum sidang Verdi Sambo digelar, Podaxnews.id sempat berbincang dengan sumber di Kejaksaan Agung seputar formasi penunjukan jaksa yang ditugaskan mengawal sidang kasus Verdi Sambo. Jaksa yang dipilih adalah jaksa-jaksa berpengalaman yang selama ini dikenal bersih dan tegak lurus, kata sumber itu kepada podcastnews.id. Salah satu yang menaji topik obrolan dengan narasumber tersebut adalah nama Paris Manalu. Sumber itu mengklaim Paris Manalu memiliki rekam jejak sebagai jaksa yang berintegritas tinggi dan jauh dari isu-isu miring seputar stigmatisasi jaksa nakal. Paris Manalu kerap mendapat kepercayaan oleh institusinya dalam menangani kasus-kasus besar. Salah satunya adalah kasus unlawful killing atau penembakan 4 laskar FPI beberapa waktu lalu. Saat ini Paris Manalu menjabat sebagai Kasiweyel 1 Subditut Kejaksaan RI. Ia pernah bertugas di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, tergabung dalam tim pengawalan, pengamanan pemerintah, dan pembangunan daerah. Ia juga pernah menjadi Kasih Intel di Kejaksaan Negeri, Kejari, Cirebon, Jawa Barat. Paris Manalu terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2021 lalu. Menurut catatan LHKPN, Paris Manalu memiliki kekayaan berjumlah Rp965.583.000. Rincian kekayaan itu bersumber dari 4 bidang tanah dan bangunan di Bogor dan Depok, Jawa Barat, serta Ambon, Maluku. Ia juga mempunyai 2 mobil Avanza dan Daihatsu bernilai Rp180 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp75.583.000.